jalan-jalan, lihat brand apa aja yang ada di Comfect 2020, sekarang waktunya aku menunjukin ke Sobat Kabaroto ada 5 bis paling keren yang ada di Comfect 2020. Apa aja? Jangan di skip, tonton terus! Karoseri di bootnya Adiputro. Ini di belakang aku udah ada bus Jetbus 3 Plus UHD. Ini kelas yang paling tinggi nih di bootnya Adiputro. Kelihatan banget kalau dari luar, ini ukurannya tinggi banget. Tingkat apa enggak sih? Pasti penasaran? Sobat Kabaroto, tonton terus ya. Kita lihat sampingnya dulu. Di sini bagasinya cukup luas dan tinggi, jadi bisa nampung sekitar 4 sepeda motor. Dan di sini juga ada tersimpan ban cadangannya untuk si bus karoseri ini. Untuk bukaan pintunya di sini sliding door baik yang di depan maupun di belakang. Kita lihat dalamnya beneran tingkat apa enggak ya. Nah, ini lantai pertamanya, berarti bis ini tuh beneran tingkat. Di lantai 1 ini cuman diisi sama driver dan co-driver aja. Bagian dashboard terus joknya juga nuansanya warna coklat, beige coklat gitu. Yang di dashboard ini semi kulit, untuk yang di jok ini pakainya kulit. Di balik kursinya co-driver itu ada ruangan cukup kecil sebenarnya, pasti akan nunduk-nunduk masuknya, dan ini tempat tidurnya si co-driver itu dan drivernya. Wah, mewah banget nih suasana yang dibangun sama si bis karoserinya Adiputro ini yang dipakai sama Volvo. Bis ini kapasitasnya 32 penumpang. Untuk penumpang yang di bagian depan nggak ada footrestnya, tapi bagian belakangnya sisanya itu ada footrest semua. Nah, duduk di sini nyaman banget, bahannya kulit dengan ada aksen-aksen warna coklat tuanya. Untuk pengaturan footrest ada di bagian sini. Nah, di sebelah sini ada tombol untuk maju mundurin sandaran kursinya. Nah, untuk fasilitas lainnya di atas sini ada 2 port USB, terus ada AC, dan seperti biasa ada lampu untuk baca. Untuk penumpang yang duduk di baris paling depan ada monitor yang disematkan, jadi mereka bisa nonton sepanjang perjalanan. Dan di samping sini, di sisi monitornya ada port USB serta aux. Di bagian sisi-sisinya, di samping sini dinding itu ada aksen-aksen kayu di bagian atas sama di bagian bawah, tapi aksennya beda. Yang di atas warnanya lebih ke krem, sedangkan yang di bawah warnanya lebih ke coklat kayu. Di sini juga udah dikasih fasilitas TV. Di sini ada 3 TV totalnya, bagian depan, tengah, dan yang ini bagian belakang. Di bagian belakang, di sini ada pantry atau mungkin kayak lounge gitu ya. Jadi bisa santai di belakang. Di sini bisa bikin kopi, teh, atau minuman lainnya. Dan di situ juga udah ada disediakan dispenser. Untuk kabin bagasinya dilapisin sama bahan semi kulit. Di sini juga ada list kayu. Mewah banget sih. Terus kalau kita buka, di sini sama kayak bis lainnya, ukurannya kurang lebih bisa diisi sama koper kabin. Selanjutnya ada bis dari Mercedes-Benz OH1626. Kalau dilihat dari tampak depannya, bus ini kayak tingkat, tapi nanti kita bakal lihat dia beneran tingkat atau enggak nih di dalamnya. Terus di bagian kaca, di sini udah ada stiker B30, tandanya bis ini sudah menggunakan bahan bakar biodiesel B30 sesuai regulasi dari pemerintah. Sebelum kita lihat dalamnya kayak gimana, kita lihat sampingnya dulu ya. Mercedes-Benz OH1626 punya 2 pintu di bagian depan dan di bagian belakang, jadi untuk keluar masuknya lebih mudah. Untuk kapasitas bagasinya
Bis Mercedes-Benz OH1626 ini punya 3 pintu yang kapasitasnya bisa muat sekitar 3-4 sepeda motor. Sekarang kita lihat dalamnya ya. Dalam kabinnya Mercedes-Benz OH1626. Kalau kita lihat dari luar, busnya kayak tingkat, tapi ternyata enggak. Kalau udah masuk, di bagian bawah itu tempatnya supir sama mungkin kayak kernet gitu, tapi terus untuk penumpangnya ada di masuk lagi kita ke bagian atasnya. Untuk setiap penumpang pasti dapat bottle holder. Ini yang bagian depan ada di bagian depannya, tapi nyambung gitu. Beda sama yang di bagian belakang. Terus untuk di baris keempat ada jok yang berhadapan. Di sini ada mejanya juga, jadi bisa santai kalau buat makan dan lain-lain. Nah, kalau kita duduk, semua jok yang ada di bus Mercedes-Benz OH1626 ini warnanya merah, dilapisin kulit, kombinasinya sama hitam. Nah, di sini ada motifnya juga, jahitan sih sebenarnya, tapi membentuk motif. Di bagian atasnya ada speaker, terus AC, terus lampu baca juga. Kalau untuk ukuran bagasi kabinnya ada di sebelah sini dan beberapa bagian itu ada speakernya. Ini ukurannya, dan ini yang tanpa speaker, nggak kehalang sama speakernya. Buka tutupnya juga gampang, nggak terlalu berat dan magnet juga, jadi nggak berisik kalau buka tutup bagasi kabinnya. Bus Mercedes-Benz OH1626 ini punya kapasitas penumpang 32 orang. Terus di belakang juga udah dilengkapin sama toilet. Lampunya ada di dalam. Dan enaknya di sini toiletnya udah ada exhaustnya, jadi nggak terlalu bau, ada sirkulasi udara di dalamnya. Untuk di bagian belakang bus, di sini juga ada pintu keluar masuk, jadi ada 2 akses di depan sama di belakang. Di sini juga udah ada armrestnya untuk setiap penumpang, baik di kanan maupun di kiri. Ini bagian dindingnya juga ada aksen kayunya, terus sama kayak di bagian armrestnya, aksennya kayu juga. Sekarang aku ada di depannya bis Siliwangi Antarnusa. Sebelum kita lihat dalamnya kayak gimana, kita lihat sampingnya karena ini bisnya cukup panjang, terus punya kapasitas bagasi yang besar banget. Yuk, aku udah ada di sampingnya bus Siliwangi Antarnusa. Di sini pintu bagasinya cuma 1, tapi di sebelah kanan itu ada 3 pintu kayak gini. Jadi kapasitas bagasinya itu luas banget, bisa menampung kalau sepeda motor itu bisa masuk 4-6 sepeda motor. Kenapa yang di sini nggak ada? Karena yang di sini diisi sama toilet. Nah, bagasinya masih ada lagi, yang kecil-kecil itu di sebelah sini. Nah, ini juga bagasi, walaupun ukurannya kecil, tapi ini bisa buat barang bawaan kayak koper-koper gitu, bisa masuk sebelah sini. Ini ada 2 di sisi kiri dan di sebelah kanan juga ada 2. Jadi totalnya ada 4 bagasi yang kecil di bis Siliwangi Antarnusa. Sekarang kita lihat dalamnya. Sekarang aku ada di dalam bus Siliwangi Antarnusa. Kalau untuk berdiri dengan ukuran 158 cm nggak mentok, tapi kalau tingginya udah 170 ini bakal mentok banget. Mungkin agak nunduk-nunduk supaya nggak kejedot sama kanan kiri kabin, bagasi kabin ini. Untuk bagasi kabinnya di sini ada beberapa yang ada lubang speakernya. Dibukanya juga nggak susah. Ini space-nya.
Ini karena ada speaker jadi cukup kecil ruangnya. Tapi untuk yang nggak ada speakernya, ruangannya cukup besar. Tapi cuman bisa diisi sama tas-tas ransel aja sih. Kalau misalkan bagasi kabin diisi sama koper kabin gitu sih nggak bisa. Terus di sampingnya speaker ini ada colokannya, jadi mungkin bisa buat ngecas HP gitu kalau perjalanannya cukup panjang. Tutupnya juga nggak susah. Terus di sini juga ada kayak box gitu di deketnya pintu belakang. Ini tuh toilet, jadi kalau misalkan mau ke toilet kita harus turun dulu, nggak ditaruh di belakang kayak di beberapa bus. Kita coba duduk, ngerasain nyaman nggak sih duduk di sini. Joknya bus Siliwangi Antarnusa ini pakai bahan kulit, dilapisin sama kulit. Tapi di bagian tengahnya ada motif yang bahannya bludru. Terus di sini juga ada sandaran kaki dan ruang kakinya ini emang luas, jadi nggak capek sih kalau duduk yang perjalanan panjang gitu. Masih tergolong sangat nyaman. Untuk maju mundurin sandaran pakai yang ini. Nah di sini juga udah ada armrestnya, tapi yang di bagian dekat jendela nggak ada armrestnya. Untuk fasilitas di atas ini seperti biasa ada AC, terus ada lampu baca dan ada 2 slot USB. Jadi kita bisa ngecas sepanjang perjalanan juga. Nah, untuk kapasitas penumpangnya di sini bisa sampai 40 orang. Jadi ini Scania City Bus yang dipakai sama Transjakarta. Mungkin Sobat Kebaroto juga udah sering naik, terus ngelihat kayak apa aja fasilitasnya. Tapi kita lihat lebih detail sebenarnya Transjakarta kasih fasilitas apa aja sih di dalam itu. Yuk! Ini dia dalamnya Scania Transjakarta. Buat Sobat Kabaroto yang biasa naik transportasi umum, terutama Transjakarta, pasti udah nggak asing deh sama suasana di dalam sini. Nah, buat yang belum tahu, belum pernah dan mau nyoba naik Transjakarta, bentuknya kayak gini dalamnya, dan di bagian depan sini ada khusus penumpang perempuan sama kayak di KRL. Di sini ada penumpang perempuan. Total ada 9 bangku, dan bangku yang panjang-panjang kayak gini ini bisa dilipat dan digunakan sama yang disabilitas pakai kursi roda. Jadi bisa digantikan dengan kursi roda. Jadi aman. Untuk di belakang kapasitasnya ada 21 penumpang termasuk yang di belakang. Nah, untuk hand grip ini ada 35 hand grip. Tapi buat penumpang yang berdiri jangan sampai berdiri di depan pintu karena ada tulisannya. Udah ada warningnya kalau dilarang berdiri di kotak bagian yang warna kuning ini. Untuk keselamatan dan keamanan penumpang, Transjakarta juga udah dilengkapin sama sabuk pengaman di tiap bangku. Nah, untuk peralatan lainnya juga ada 8 buah palu. Jadi dia bisa untuk mecahin si kaca ini kalau kita dalam kondisi genting. Ada juga perlengkapan tambahan tabung gas untuk madamin kebakaran. Supaya penumpang lebih merasa aman ketika naik di Transjakarta, di sini juga ada CCTV, ada 3 CCTV di bagian penumpang sini. Jadi kegiatan atau aktivitas yang ada di Transjakarta akan terlihat atau termonitor oleh pihak berwajib. Kalau tadi kita udah ngeliat bus Transjakarta, sekarang kita beralih ke pinggirnya bis Trans Tangerang. Kalau disingkat namanya bis Tayo, bis Tangerang. Ayo! Kalau dilihat muka dari si bis Tayo ini emang Tayo banget yang kayak kita lihat di kartun. Mukanya ikonik dan mungkin ini salah satu cara untuk mengajak warga Tangerang untuk pakai transportasi umum. Sekarang kita masuk aja yuk ngelihat dalamnya bis Tayo ini.
Nah, kayak gini dalamnya bis Tayo, bis Trans Tangerang Ayo. Kalau kapasitas penumpang yang prioritas ada di depan itu ada 4 jumlahnya dan sisanya ada 22 penumpang. Untuk hand gripnya di sini tersedia 30 buah. Untuk fasilitas bis sebagai transportasi umum, di sini ada beberapa tombol untuk berhenti. Jadi penumpang yang mau berhenti di halte-halte bisa pencet tombol itu dan tombolnya ada 4. Enaknya lagi di sini ada fasilitas USB charger, total ada 4, tapi di satu USB charger itu bisa diisi sama 2 slot. Untuk fasilitas hiburannya di sini juga udah disediakan TV, jadi penumpangnya nggak bosen kali ya di selama perjalanan. Untuk sistem keamanan dan keselamatannya udah dilengkapi sama CCTV, ada 2 buah di bagian depan dan di bagian belakang. Terus ada palu juga untuk pemecah kaca, di sini ada 3 buah. Itu tadi bis-bis yang keren di Gikomfek 2020. Sobat Kebaroto penasaran? Jangan lupa datang karena Gikomfek 2020 masih ada sampai akhir pekan ini tanggal 8 Maret 2020. See you! Jangan lupa nonton video Kabaroto yang lainnya ya.